Mas jangan takut-takut di sini Mas. Di sini kan nggak ada unsur pemerintah narasumber kita ya. Jadi Saya rasa di Indonesia pada saat ini salah satu cara paling cepat ya dengan membuat sebuah masalah itu viral baru diperhatikan oleh pemerintah. Kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya tentang kejadian yang ada di lapangan dan pada akhirnya kita tahu ternyata masyarakat membutuhkan pelayanan seperti ini. Kami sepakat sebenarnya kuncinya ya sabar aja dulu. Dipastikan dulu benar atau tidak. Baru kemudian kalau mau diteruskan silakan diteruskan. Tapi kalau memang masih ragu, menurut kami sebaiknya disimpan saja dulu. Kita lagi bicara sama masyarakat yang berbagai macam, punya device yang teknologinya juga beda-beda kan Pak. Bahkan mungkin dia untuk bisa download aja dia masih mikirin paket datanya dia, storage HP-nya dia. kita semua bagaimana agar kolaboratif, tidak hanya masyarakat yang dipaksa untuk mengikuti apa yang dijadikan regulasi, tapi pemerintah juga harusnya mendengar sehingga top down meets bottom up. Selamat datang pemirsa, selamat datang kembali di Podcast Membaca Kota. Hari ini agak spesial karena ini ada teman-teman luar biasa yang akan teman ngobrol saya pada kali ini. Spesialnya adalah kita nih sederajat nih, di sini tidak ada pemerintah, yang dibahas pun sangat-sangat people power. Jadi gini teman-teman, pemirsa Membaca Kota, bahwa sering sekali pembangunan itu teledor dalam kesiapan masyarakat. Sering sekali sumber daya manusia tidak disiapkan sehingga apapun infrastruktur yang ada kadang-kadang tidak berguna, bahkan ya tidak optimal penggunaannya. Nah, bicara tentang smart city atau kota cerdas, ini satu kendala lagi nih. Sebelum itu nanti kita akan bahas. Tapi nggak afdol kalau kita nggak membahas tentang sumber daya manusia ini kalau saya tidak perkenalkan dulu siapa teman ngobrol saya pada hari ini. Pertama adalah Mas Mirza Ghazali. Sebelah jauh dulu nih Mas, sorry nih Mas. Siap. Jadi Mas Mirza Ghazali ini adalah Deputy Head of Analysis dari KIC, Kata Data Insight Center. Oke, nanti beliau akan bisa kasih highlight sendiri tentang gimana kita bisa bersinergi sebagai masyarakat nanti untuk Smart City. Yang kedua, gak kalah menarik nanti dari Ilitery, beliau adalah Community Manager dari Ilitery, Mas Denny Setiautama. Halo Pak Luis. Thank you. Terima kasih sudah datang. Pada sore ini kita akan bicara mengenai pertama bagaimana sebetulnya kesiapan masyarakat kita. Karena terlalu banyak kita sering mendengar begitu banyak program, begitu banyak anggaran disiapkan untuk infrastruktur smart city, tapi kadang-kadang kita lihat banyak masyarakat kita yang seolah-olah belum siap gitu ya, bahkan bekerja dengan data pun belum terbiasa gitu ya. Kita melihat banyak warga masyarakat yang baper, tidak rasional karena tidak berujuk kepada data yang akurat. Nah ini teman-teman Ilitery dan Kata Data nih harus bisa memberikan obrolan yang bisa mencerahkan juga buat kita semua. Saya bertanya dulu deh, satu yang dekat dulu ya, boleh ya? Boleh Pak, silakan. Mas Denny dulu ya. Mas Denny, kira-kira apa peran masyarakat untuk bisa mempercepat dan supaya kita benar-benar siap dalam mewujudkan kota cerdas? Kira-kira apa? Oke, menurut baik. Mas Denny, silakan. Ya sebelumnya terima kasih Pak Wawis, salam kenal Mas Mirza. Terima kasih sudah mau menerima kami di acara Talkcast kali ini. Ya, jadi tadi pertanyaan terkait bagaimana peran masyarakat ya. Betul. Dalam Smart City. Ya, jadi mungkin kita bahas sedikit tentang konsep Smart City ya, oh, iya, Pak Awis ya. Bagus. Karena memang jargon Smart City ini kayaknya menjadi hot topic ya. Betul. Di beberapa tahun terakhir ya. Dan tentunya ini juga tidak kalah pentingnya karena memang ini sedang digaungkan tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia ya. Jadi semua seakan-akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan ya untuk mewujudkan smart city.
Ya, cuma memang yang saya perhatikan gitu, saya dari sudut pandang pribadi dulu nih, gitu ya. Sebelum dari sudut pandang instansi, yang saya lihat adalah ada kecenderungan untuk smart city itu adalah sama dengan penggunaan teknologi, gitu ya. Jadi yang namanya smart itu ya harus canggih, harus mutakhir, gitu ya. Kalau bisa ini pakai teknologi yang memang yang paling baru, gitu. Maksudnya itu asumsi umumnya Asumsi saat umum. ini itu. Oke. Betul. Lalu padahal kenyataannya kita mesti menyadari bahwa sebetulnya teknologi ini ataupun smart city ini untuk siapa sih, gitu. Sebetulnya kan ini adalah ujung-ujungnya adalah bagaimana bisa melayani masyarakat, gitu ya, Pak Alwis, dengan lebih baik, gitu. Seringkali kita melewatkan proses di mana kita cek dulu nih, kita survei dulu nih. Nah ini kebetulan ada Mas Mirza dari Kata Data. Sebetulnya teknologi seperti apa sih? Atau mungkin belum teknologi, terobosan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Jadi menurut saya untuk merespon tadi pertanyaannya adalah peran masyarakat untuk mendukung ini adalah atau mungkin bagaimana pemerintah harusnya menyambut para masyarakat adalah kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya tentang kejadian yang ada di lapangan dan pada akhirnya kita tahu ternyata masyarakat membutuhkan pelayanan seperti ini. Sebelum nanti pada akhirnya perbaikan proses, penggunaan teknologi dan seterusnya. Mungkin itu dulu Pak Hafiz. Sementara. Di awal aja udah mengingatkan saya harusnya terstruktur ya. Dijelaskan dulu apa itu smart city, kemudian clear tadi dari Mas Denny bahwa pertama adalah justru smart city itu tidak berbicara selalu tentang teknologi, tapi justru bagaimana teknologi sebagai tools untuk memudahkan masyarakat dan menuju capaian dan kesejahteraannya lebih cepat. Dan itu harus sesuai dengan kebutuhan, gitu ya Mas? Setuju Pak. Clear ya? Saya highlightnya udah benar nih kan? Oke. Kalau dari kacamata Kata Data sendiri kan juga udah banyak riset Mas, survei ataupun kajian selama ini. Bahkan juga Bank Data juga ada saya lihat di Kata Data. Apa kira-kira peran masyarakat dalam kesiapan untuk smart city saat ini? Oke, jadi mungkin menyambung yang tadi Mas Denny sudah sampaikan ya. Saya mungkin bisa tarik lebih mundur lagi. Kita bukan berangkat dari gimana bisa pemerintah bisa memberikan layanan yang baik ke masyarakat, tapi kita juga perlu tahu sebenarnya masyarakat butuh apa. Di lapangan masalah yang dihadapi masyarakat itu apa sebenarnya. Kita mulai dari situ. Dan kalau menurut saya smart city itu artinya setiap masalah yang dirasakan masyarakat itu pemerintah bisa tahu dengan cepat, bisa menanggapi dengan cepat karena sudah ada sistem yang terbentuk di situ. Sistem responsnya seperti apa, sistem monitoringnya seperti apa. Peran teknologi di mana menjadi enablernya untuk memantau, mempercepat. Kan nggak mungkin pemerintah mau tahu masalah yang ada di masyarakat harus nanya, harus nunggu pengaduan. Kalau bisa proaktif, kenapa tidak? Pemerintah yang memonitor kira-kira masalah di masyarakat itu seperti apa. Kalau beberapa masalah umum yang dirasakan masyarakat, kayak misalnya harga naik, ada masalah sampah, masalah banjir, fasilitas umum rusak, itu kan sebenarnya laporannya sudah ada sendiri dari masyarakat. Pemerintah nggak perlu nunggu ada yang datang ke kantor atau telepon, kirim email. Sebenarnya semua sudah ada data. Pemerintahnya siapa nih Mas? Pemerintah kota atau? Semua yang terkait, instansi yang terkait, mulai dari jajaran dinas, kota, kabupaten, kemudian dari kementeriannya juga. Sebenarnya untuk monitoring isunya itu sebenarnya kunci dari smart city itu. Dan bagaimana pemerintah bisa merespon dengan cepat dan tepat di situ. Peran masyarakat di mana? Teruskanlah melaporkan apa yang dikeluhkan. Betul. Iya. Oke. Jadi civic engagement itu harusnya dimulai dari komunikasi untuk melaporkan dan menyampaikan apa yang kebutuhan mereka untuk bisa dipenuhi oleh stakeholders yang ada di kota ataupun di negara itu. Betul Pak. Oke. Ini penting kayaknya ya, karena terus terang aja ya, saya di APESI juga kadang-kadang kalau ngelihat misalnya ada wali kota gitu ya, dia pernah kuliah di Australia misalnya, pernah kuliah di Eropa gitu. Terus teman alma maternya datang nih ketika dia udah menjabat gitu, menawarkan solusi-solusi instan yang kadang itu belum tentu dibutuhkan oleh kotanya. Gitu. Atau banyak juga, Mas jangan takut-takut di sini Mas, di sini kan nggak ada unsur pemerintah narasumber kita ya, jadi tapi didengar juga pasti ya. Intinya gini sih, kalaupun ada program yang top down misalnya dari kementerian, dari itu pun harus menggarisbawahi apa yang disampaikan
tadi oleh Pak Mirza, Mas Daini tadi, bahwa bagaimana agar betul-betul bottom up sesuai aspirasi dan kebutuhan supaya berfokus pada solusi gitu ya, gitu. Jadi ini kira-kira kalaupun saya kejar lebih jauh nih, supaya perannya itu bisa lebih luas, apa yang harus dilakukan? Kan nggak harus pengaduan juga, atau apa kira-kira inisiatif yang bisa kita lakukan supaya lebih cepat lagi nih Smart City ini dari aspek engagement bagi masyarakat sipilnya, gimana itu? Oke. Mau saya dulu, Mas Silakan, dulu? Mas Firza. Oke. Sweet juga boleh. Kalau dari saya sebenarnya gimana cara meningkatkan peran masyarakat lebih membuka telinga aja sih Pak, pemerintah itu. Membuka mata, buka telinga, karena informasinya ada di Buka mana-mana. mata, buka telinga, peduli ya, lebih peduli. Lebih peduli, lebih peka lah terhadap aduan masyarakat. Karena toh masalah di masyarakat kan tidak harus viral dulu baru ditindak. Ah, iya. Masalah yang dialami sedikit orang bukan berarti tidak penting. Disitulah pemerintah harus lebih peka, lebih melihat, di luar dari mungkin bisa membuka kanal-kanal resmi untuk pengaduan ya. Tapi kan bisa juga memantau, ada media center atau mungkin sosial media monitoring dari situ. Lihat masyarakat setempat. Selama ini gimana Mas? KIC bisa menilai nggak? Kalau dari kami sebenarnya melihatnya lebih ke respons. Kalau masyarakat lebih ke merespons Pak. Kalau dari program atau kebijakan biasanya itu respons masalah yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kemudian sudah cukup berlarut-larut. Untuk beberapa masalah yang cepat mungkin sudah viral, baru pemerintah merespon di situ. Kalau memang pemerintah tidak bisa secepat itu menjadi lebih peka, ya kita sebagai masyarakat harus lebih proaktif lah. Mungkin dengan memviralkan salah satunya, bisa dengan mengengage orang-orang yang tepat, influencer, key opinion leader, seperti itu. Saya rasa di Indonesia pada saat ini salah satu cara paling cepat ya dengan membuat sebuah masalah itu viral baru diperhatikan oleh pemerintah. Paling cepat ya, bukan satu-satunya cara. Oke. Mas Denny nggak usah jawab yang sama pertanyaannya. Saya akan melebar sedikit. Oke, baik. Kadang laporan atau apa tadi, pengaduan itu, partisipasi itu kadang-kadang juga disalahgunakan kan ya. Ada masyarakat yang apapun motifnya, politik mungkin, ekonomi mungkin. Ini ada karena kecanggihan dan device yang mudah diakses, digunakan, tools ini yang tadinya harusnya memudahkan juga menyulitkan dalam hal akses negatif yang digunakan gitu. Kira-kira dari Iliteri sendiri ada catatan nggak bagaimana agar masyarakat meminimalisir hal-hal negatif, dampak negatif dari upaya-upaya Smart City ini? Baik Pak Alwis, walaupun tadi saya dibilang jangan jawab gitu Tapi ya. boleh. Tapi boleh. Jadi biar kesannya, saya akan coba relate ya podcast Pak. harus gitu Mas, jadi biar kesannya. Jadi ini ada hal yang menarik gitu ya. Tadi saya ingat statement Mas Mirza bilang bahwa kalau nggak viral nggak diperhatikan gitu ya. Berarti kan kita bisa melihat kenyataan bahwa sebenarnya masyarakat itu sangat kompak deh gitu ya. Kompak dalam melihat sesuatu dan saking mereka pedulinya mereka langsung foto dan posting gitu ya, Mas Mirza ya. Dan ini yang kami lihat kemarin kebetulan di Iliteri kami sempat membantu pada saat awal Covid Pak Alwis gitu kan. Kalau teman-teman di sini mungkin tahu Maret 2020 ya Covid masuk, lalu beberapa bulan kemudian mulai merebak. Kalau kita ingat dari sisi informasi di sosial media atau di grup-grup keluarga gitu ya, lebih banyak hoax-nya daripada informasi benarnya. Kenapa? Karena memang semua sama-sama nggak tahu, tetapi karena semua orang pegang gadget, jadi semaunya dia tuh info gitu bahwa sempat COVID itu ternyata bisa menyebar lewat inilah segala macam. Nah akhirnya kami sempat bekerja sama dengan beberapa pemerintah kota, mereka ada keluhan bahwa gimana caranya kita bisa menyampaikan informasi yang benar. Contohnya adalah waktu itu gejala COVID ini masih simpang siur gitu ya. Tapi pemerintah tahu nih karena memang terlibat dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan berbagai macam. Akhirnya dicari nih solusi bagaimana bisa menginformasikan ke masyarakat. Sempat ada waktu itu idenya adalah membuat semacam aplikasi. Nah kalau bicara aplikasi untuk masyarakat, ternyata setelah kami survei, mungkin Mas Mirza juga ada informasinya ya, bahwa sudah banyak dibuat puluhan ratusan aplikasi Pak. Betul. Yang dibuat untuk masyarakat. Mungkin punya data yang lebih valid ya. 400. Betul, 2.400 ya Pak ya. Kan Bu Sri Mulyani yang bilang kan. Betul. Di inilah. Dan itu banyak yang udah mati juga. Banyak udah mati. Nah, cuma kendalanya kenapa ini nggak dipakai? Karena
kita lagi bicara sama masyarakat yang berbagai macam, punya device yang teknologinya juga beda-beda kan Pak. Bahkan mungkin dia untuk bisa download aja dia masih mikirin paket datanya dia, storage HP-nya dia gitu. Akhirnya kita menemukan solusi adalah kenapa nggak pakai media yang dipakai sama masyarakat banyak. Kalau kita mau ngobrol Friendly, lebih chat pakai apa Pak Alwis misalnya? Chat. Kalau kita mau ngobrol, WhatsApp, saya mau chat pakai WhatsApp. Mungkin saya dengan Mas Mirza juga nanti akan tukeran WhatsApp gitu ya. Menurut data di Indonesia itu sekarang sudah 60% dari masyarakat Indonesia itu menggunakan WhatsApp. Akhirnya itulah yang kita pakai. Harusnya. Jadi nggak perlu membayangkan harus pakai ini pakai itu ya kita. Betul. Karena membuat aplikasi sama aja nambahin tadi 2401 berarti kita tambahin. Jadi akhirnya kita buatkan WhatsApp chatbot di mana tuh satu nomor itu akhirnya disebarkan kemana saja Pak. Menggunakan QR code dan seterusnya. Akhirnya orang itu bisa hanya dengan menghubungi satu nomor, dia akan langsung dia mengajukan pertanyaan misalnya, saya mau cari rumah sakit rujukan COVID, langsung muncul 1, 2, 3 dan 4. Artinya untuk merespon tadi bagaimana teknologi bisa membantu adalah seperti itu. Jadi kita kasih teknologi justru yang paling simple, yang nantinya akan dipakai oleh masyarakat. Nah, ada satu hal tadi yang bagaimana untuk memfilter ya mungkin ya informasi yang negatif. Yang budak konten lah, yang anak-anak pengen viral, pengen dapat apapun motifnya, ekonomi maupun politik mungkin, fitnah, hoax segala macam itu kan. Nah itu gimana tuh? Liter sendiri. Nanti mungkin juga kata data bisa. Ya. Jadi memang menariknya bagaimanapun kita membuat teknologi yang untuk men-tackle itu Pak, besok hari pasti ada lagi. Pihak yang memang terus mengganggu gitu ya. Seperti kalau ini lebih menarik lagi kalau kita bicara tentang cyber security misalnya gitu ya. Tapi ini domain yang berbeda gitu ya. Tetapi artinya kita harus memang terus keep up, mengupdate terus proses dan informasi supaya memang masyarakat ini terus mendapatkan informasi yang positif. Artinya military sendiri atau saya dari sisi justru pemerintah dan masyarakat ini terus menggembor-gemborkan bahwa memang ya kita harus secara cermat gitu ya membaca informasi, literasi dan seterusnya. Dan kalau ada yang lebih praktis nggak Mas Denny, yang lebih bisa dilakukan supaya dampak negatif itu? Jadi gini, ada ikhtiar untuk bikin kota kita tuh lebih cerdas. Teknologi bisa memudahkan, tapi teknologi ini punya dampak kan itu aja sebetulnya. Nah, pertanyaannya simple, apa kira-kira yang perlu dilakukan masyarakat aja deh? Karena di sini kalau kita ngomong pemerintah nanti aja kalau dia dengar kan di podcast. Tapi kalau ke masyarakat nih, ke warga kita, gimana nih cara mengurangi dampak dari kawan-kawan sesama masyarakat sendiri? Iya, sebetulnya kita memang tidak bisa membendung informasi yang negatif Pak. Betul ya. Jadi kita masuk dari grup WA lah, baca di TikTok, di Instagram gitu. Menurut saya adalah pengalaman yang saya lakukan adalah saya biasanya memang saya masuk ke search engine langsung saya cek. Jadi misalnya ada informasi, konfirmasi, ini klarifikasi, itu kita klarifikasi. Terus biasanya yang saya lakukan adalah juga mengecek ke lembaga survei misalnya. Kita cek gitu, maksudnya apakah benar nih data seperti ini. Apalagi sekarang udah ada data dan perusahaan survei lainnya. Ini kompak ya, data gitu ya. Jadi jangan-jangan konsorsium nih satu. Karena memang lagi rame Pak. Kita bayar paid promote aja Pak. Jadi kalau lebih seperti itu sih Pak. Nggak boleh saling mendahului, jadi saling memuji harusnya ya. Kata data ada nggak kira-kira? Selain Mas Denny tadi bilang, apa yang perlu kita lakukan meminimalisir dampak? Dari... Sebenarnya kami di Kata Data kan sudah beberapa tahun ini bekerja sama dengan Kementerian Kominfo bikin penelitian soal literasi digital. Ketika ngomong literasi digital, skopnya sangat luas. Ada yang bisa di-share dari kajian itu Mas? Iya, jadi sebenarnya kita mengukur beberapa aspek, ada kapasitas skillnya, lalu juga ada coveragenya, bagaimana informasi yang diterima. Masyarakat tapi setiap tahun, sudah beberapa tahun ini kita survei, salah satu poin masalahnya adalah etika dalam digital. Di situ masyarakat. Kalau dari kami, kenapa ini menjadi masalah? Ada rasa anonimitas ketika masyarakat itu berinteraksi lewat digital. Dan di kepala masyarakat, digital itu cepat. Jadi seperti yang tadi Mas Denny bilang, dapat info, sebar aja dulu. Kalau salah, sulit nanti, kemungkinannya di-trace balik, dilacak balik ke saya. Saya juga dapat dari orang lain kok. Tinggal minta maaf. Betul. Gitu. Tinggal disebar aja dulu. Kalau tadi Mas Denny menyatakan kalau dapat informasi dicek ulang, lalu diverifikasi dulu benar atau tidak sebelum diteruskan atau digaungkan kembali. Kami sepakat sebenarnya kuncinya ya sabar aja dulu. Dipastikan dulu benar atau tidak. Baru kemudian kalau mau diteruskan silakan diteruskan. Tapi kalau memang masih ragu,
menurut kami sebaiknya disimpan saja dulu. Iya, iya. Ini masih dalam konteks penggunaan teknologi, informasi ataupun digital ya. Tapi sebenarnya kita kan bicara konteksnya lebih ke smart city ya. Kalau memang smart city kita ini diharapkan bisa mendorong pemerintah bisa mengadakan banyak hal, itu apa kira-kira ya? Jadi bukan lagi tadi, kalau tadi kan dampak ya. Kalau sekarang itu apa sih yang masih perlu kita lakukan untuk supaya enabling environment, untuk situasinya lebih kondusif buat kota-kota itu lebih berbasis data, lebih strateginya juga ataupun kebijakannya juga tidak baperan, tidak harus yang terukur gitu. Ada nggak kira-kira yang masih bisa dilakukan atau himbauan kita ke pengampu kepentingan gitu? Oke, kalau dari kami mungkin lebih karena keterbatasan waktu ya Pak. Ada harapan bahwa pemerintah itu harus melakukan sesuatu yang hasilnya cepat langsung kelihatan di masyarakat. Jadi ada beberapa permasalahan yang mungkin datanya sudah ada. Kalau ini masalah, tapi solusinya lama atau mahal, itu prioritasnya dikebelakangkan. Padahal sebenarnya harus dimulai dulu. Nanti ke depannya seperti apa, toh kita juga bisa monitor. Seperti yang tadi saya sampaikan, datanya ada. Oh, iya. Walaupun progresnya mungkin tidak signifikan, selama ada progresnya, itu tersebar luas informasinya. Orang-orang tahu kalau pemerintah itu sedang melakukan ini menuju ke arah yang lebih baik di aspek ini. Lebih ke pola pikir kalau dari kami melihatnya, bahwa banyak hal yang sebenarnya kita udah tahu nih apa yang harus dilakukan. Yeah. Cuman belum aja dilakukan, entah motif apapun, prioritas, anggarannya nggak ada dan segala macamnya. Mas Denny mau nambahin kali? Iya. Kalau dari kami sebenarnya ketika kita mau mengimplementasi sesuatu sebetulnya kan ada yang namanya trial dan error ya. Jadi semakin sering kita gagal justru semakin cepat kita dapetin nih sesuatu yang bagusnya seperti apa. Karena kalau tadi bicara anggarannya begini, anggaran begitu, nggak jalan-jalan gitu. Makanya kami sering kali kebetulan juga tempo hari kita berkolaborasi dengan Apexi adalah kita hadir nih, datang mengundang pemerintah kota, di situ hadir ya Pak ya, dari Bapeda, bahkan dari Jogja sendiri sebagai tuan rumah menghadirkan Bank Indonesia dan BPS gitu ya. Betul. Karena kami cuma pengen cerita adalah teknologinya ada untuk kita membuat sesuatu yang lebih mudah, lebih cepat gitu. Jadi tidak lagi kita bicara dengan birokrasi dan seterusnya. Karena ternyata ketika kita ngobrol dalam satu forum gitu ya, saling curhat, akhirnya keluar tuh bahwa sebenarnya dari pemerintah sendiri punya spirit yang sama kok, pemerintah kota ya. Bahwa Mas Denny, kami tuh punya datanya banyak gitu ya dan terus terupdate. Tapi kita ini pengen menampilkan dengan cara lebih mudah dan transparan ke masyarakat. Tapi gimana caranya? Nah, di situ adalah step yang baik ya Pak ya. Artinya mereka sudah secara introspektif gitu ya, sadar gitu ya bahwa mereka ternyata cukup kurang komunikatif ke masyarakat. Tapi mereka punya spirit itu gitu. Jadi kami di sini hanya menjahit aja sih sebenarnya ya. Ketika memang spiritnya udah satu frekuensi dan masyarakat memang sebenarnya senang masyarakat kan ketika datanya tersedia ya Mas Mirza ya. Jadi mereka akan bisa lihat nih, sekarang pemerintah lagi melakukan ini dan seterusnya. Dan jangan lupa melibatkan masyarakat Pak. Jadi ada satu terobosan dites nih ke masyarakat. Mungkin diundang beberapa komunitas atau asosiasi. Nih coba mungkin 1 bulan, 2 bulan. Nanti mereka kasih feedback. Dan saya yakin masyarakat sangat happy kok Pak. Diajak untuk terlibat di setiap inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman pemirsa membaca kota. Sebetulnya seperti tadi Mas Denny bilang juga Mas Mirza tadi udah statementnya itu clear ya. Bahwa sebenarnya semua juga ingin. Pemerintah kota juga ingin. Kemarin kita yang di Jogja itu ya. Betul. Kami juga dengan kata data dulu Mas 2 tahun lalu itu visualisasi data itu kan selalu banyak, Pemkot itu banyak datanya. Tapi dengan teman-teman kata data mendrill Pemkot waktu itu ya untuk mengeluarkan 1 lembar cukup infografis dan itu standarnya udah standar kata data yang sering kita lihat di berbagai medsos channel lah gitu. Nah, yang kayak begini nih memang harus, itu yang paling simpel sebenarnya tuh, bagaimana digitalisasi itu mampu memberikan pencerahan. Jadi baca peraturan pemerintah yang segini atau berapa lembar gitu, itu harusnya bisa jadi selembar aja yang bisa mudah dibaca oleh wali kota, oleh Pak Lurah, oleh kepala desa atau siapapun gitu ya. Dan tidak perlu membaca banyak hasil-hasil data yang ada di Bapeda atau di Pemkot yang banyak itu gitu ya. Jadi seharusnya itu bisa menjadi tantangan dengan berbagai macam saluran gitu ya. Nah,
mudah-mudahan kolaborasi kita berlanjut itu dan bisa mencerahkan tidak hanya masyarakat tapi juga Pemkot juga lebih siap SDM-nya gitu ya. Ini yang terakhir nih, ada saya agak problem nih. Mungkin kita nggak usah terlalu lebih jauh harus artificial intelligence. Pemkot soalnya kemarin kami di Jogja ini Mas Mirza bisa tuh ternyata Bapeda itu memperkirakan di beberapa titik itu berapa butuh dokter untuk tahun 2030 dengan bantuan kecerdasan buatan gitu. Walaupun banyak juga data-data itu perlu dicek oleh kecerdasan beneran ya. Banyak juga data yang sebenarnya harus diverifikasi oleh teman-teman Pemkot sendiri. Tapi begitu dia diproyeksikan dalam perencanaan, dalam proyeksi ke depan itu canggih kok, bagus kok gitu, lebih akurat gitu. Cuman, nah ini ada cumannya nih. Disparitas kota kita ini kan luas. Bagaikan dalam sebuah kota juga gap masyarakat itu juga jauh kadang-kadang. Nah ini membuat ketertinggalan kawan-kawan yang agak telat nih mengupdate perkembangan yang ada. Jadi kurang inklusif dia. Dia menjadi exclude gitu. Padahal pembangunan itu kan no one left behind ya. Betul. Tidak boleh satu orang pun tertinggal. Kasian juga ya kalau dia, mohon maaf nih, tidak up to date dengan teknologi, menjadi makin terbelakang dia gara-gara akses untuk kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah kira-kira gimana nih menjaga inklusivitas dari smart city ini agar yang gaptek tidak semakin tertinggal atau yang tidak terupdate dengan segala macam kemajuan itu, ataupun yang maju semakin meninggalkan atau malah dalam tanda petik menindas yang tidak memiliki akses untuk itu. Gimana kira-kira menurut teman-teman Eliteri ataupun Kata Data? Silakan Mas Denny dulu. Oke. Iya, ini pertanyaannya bagus banget karena memang di setiap sesi kita ngobrol gitu ya Pak, seminar ataupun workshop seringkali ada pertanyaan nih dari beberapa pemerintah kota yang memang merasa kayak ini saya baru pertama kali datang nih sesi seperti ini gitu, kayaknya ini menarik ya Mas gitu. Nah, saya sebetulnya selalu tanamkan kepada pemerintah kota yang memang merasa ini ya tertinggal, saya bilang bahwa tidak perlu merasa baper pertama gitu ya, dan tidak perlu merasa kecil hati karena sebetulnya yang perlu di take care itu sebetulnya adalah city-nya mereka sendiri gitu. Artinya gini, nggak perlu melihat misalnya ada satu kota yang sangat maju gitu ya, sedangkan ini yang kota yang memang kecil secara ukuran dan memang mungkin secara inilah ya permasalahan juga lebih sederhana. Oh jadi banding-banding ke. Betul. Jadi fokus ke masalah kotanya. Masalah kotanya. Gitu. Dan kalaupun ternyata misalnya akhirnya sampai kepada keputusan bahwa Mas saya mau coba teknologi seperti ini, sebetulnya bisa-bisa aja Pak. Gitu. Karena memang teknologi sekarang ini kan sebenarnya lebih mendukung inklusivitas ya. Itu kan gap antar Pemkot ya. Betul. Kalau warga juga ada yang sangat konvensional, bahkan pengumuman pun dari toa masjid kadang-kadang gitu, nggak blast dari yang listrik masih biarpet gitu ya Pak ya kalau malam gitu ya. Nah itu kembali lagi sebenarnya gimana nih semua warga cover gitu Mas? Sebetulnya ada dua ya Pak ya, dari sisi warganya sendiri memang tetap harus ada effort Pak untuk menjemput informasi dan ilmunya gitu ya, knowledge-nya. Jadi mungkin ada effort untuk misalnya datang ke balai desa yang memang di situ ada informasi yang disebarkan. Nah, tetapi kalau ke balai desa kosong kan nggak mungkin ya Pak. Nah, di sini butuh peran pemerintah dan swasta juga untuk yuk bikin event misalnya tentang sosialisasi apakah kayak misalnya kemarin pada saat mulai ramai tentang e-commerce gitu ya, di mana sekarang pengusaha-pengusaha di level desa pun sekarang sudah bisa memanfaatkan. Itu kan para perusahaan ini kan datang Pak, bikin sosialisasi, terus menjelaskan betapa mudahnya menggunakan platform e-commerce ini sehingga kerajinan-kerajinan mereka bisa dijual secara online. Nah, ini kan berarti butuh dua-duanya lagi ya. Satu sisi memang ada yang datang untuk share, satu sisi juga didorong nih Pak untuk yuk kita dengarkan nih satu update atau satu informasi yang pasti akan berguna untuk mereka ke depannya. Semua pihak berarti ya, nggak bisa. Betul Pak. Saya nanya pun nggak bisa ke siapa. Masyarakatnya sendiri juga harus buka mata buka telinga. Ada kemauan. Betul. Kalau enggak ya kasihan juga ya, harus orang udah pakai QRIS dia masih ribet gitu dengan konvensional. Mas Mirza mungkin ada tambahan mungkin? Ya, nambahin aja sih sebenarnya. Saya setuju dengan Mas Denny, memang harus effortnya dua arah. Tapi kalau dari saya ini perlu sedikit perhatian lebih dari pemerintah. Karena tadi kan poinnya adalah masyarakat yang mau itu didorong, tapi kan ada juga yang dengan keterbatasan apapun tidak bisa maju. Yang ini jangan dilupakan. Tetap harus ada safety net untuk orang-orang ini supaya kalaupun dia tidak bisa maju sekarang
untuk sementara dia aman sambil dia pelan-pelan beradaptasi dengan teknologi, dengan informasi yang semakin cepat. Jadi ya selain approach dua arah dari yang pemerintah top down, dari masyarakat yang mau maju bottom up, proaktif, pemerintah juga jangan sampai yang ini ketinggalan nih. Paling enggak dijagain dulu lah sementara. Gitu. Dijagain apanya? Kebutuhan yang yang gap tadi. betul, yang tertinggal ini dibantu. Ya, betul. Kayak contohnya yang tadi Mas Denny bilang yang ke balai desa nggak ada orang. Mungkin nggak semua orang mau ke balai desa, nggak semua orang bisa ke balai desa. Jadi dalam konteks seperti ini, toa masjidnya jangan dihapus dulu, Pak. Oke. Tetap berjalan toa masjidnya. Ya. Karena harus mix berarti ya. Betul. Jadi kalaupun dia nggak punya WhatsApp harus di SMS juga berarti ya. Betul. Ya, atau di DM. Iya. Nah, namain sedikit memang pada dasarnya tidak ada satu solusi yang bekerja dimanapun. Ya. Tidak ada one shoes fits all. Semua harus lihat konteks lokalnya seperti apa, lihat permasalahannya di mana. Mungkin kita bisa ambil pelajaran dari kota-kota lain atau dari daerah lain yang sudah maju. Seperti apa sistem yang mereka kembangkan. Tapi itu pun kan belum tentu pas dengan situasi lokal di masing-masing daerah ya Pak ya. Iya. Dari dampingan Elitery ataupun kata data atau pantauannya deh. Ada nggak best practice dari kota mana gitu yang bisa kami atau kita lihat warga ataupun pemerintah gitu. Kolaborasinya mungkin whatever lah, lesson learn yang bisa dilihat dari sebuah kota bisa disebut nggak? Ya. Kalau dari kami sebenarnya salah satu contoh yang paling sering kami gunakan, cukup sering kami gunakan lah, ideal adalah waktu zaman Covid kemarin di Jawa Tengah itu kalau Bapak ingat, Mas Denny ingat, ada yang namanya program Jogo Tonggo. Yang penggerakan komunitasnya itu di situ. Ketika ada di mana tadi? Di Jawa Tengah, Pak. Di Jawa Tengah, Pemprov Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah. Pemprov. Iya, betul. Dia ada program Jogo Tonggo di mana ketika ada satu orang yang waktu itu dalam kondisi Covid kan dia terisolasi. Ada yang bisa keluar, dia yang nyamperin. Jadi ada empowering masyarakat di situ untuk saling jaga satu sama lain. Kalau misalnya dalam konteks informasi mungkin ada orang yang akses informasi lebih terbatas, sebagai tetangga ya ngobrol lah, paling nggak ketemu di tukang sayur kan Mbak, kita ngobrol-ngobrol. Jadi bantulah sesama itu juga sebenarnya sangat efektif untuk di beberapa situasi ya Pak ya. Kalau di data literasi tadi ada nggak kota yang betul-betul punya strategi kebijakan yang berbasis data banget secara maturitasnya, pantauan kata data ada nggak? Sebenarnya kalau kota-kota itu yang kebijakannya berbasis data ya akan kembali lagi ke kota-kota besar sih Pak. Jakarta, Surabaya. Ya. Butuh biaya juga ya? Butuh biaya dan belum tentu relevan juga dengan masalah-masalah di kota-kota yang lebih kecil, kabupaten lain. Oke. Memang harus disesuaikan. Karena load bebannya tinggi, butuh cara yang lebih juga agak lebih canggih. Betul, resource-nya ada, masalahnya beda. Oke, clear. Kalau dari Elitery ada best practices yang bisa di-share? Iya, ini terus terang bukan settingan ya Pak. Kalau bicara Jogo Tonggo tadi. Di setting juga nggak apa-apa. Jadi semua serba setting kok sekarang. Ada kami membuat suatu solusi gitu ya yang bernama Sipandu. Sistem informasi laporan terpadu. Jadi di Jogo Tonggo itu kalau di scroll paling bawah itu ada WhatsApp chatbot Pak. Itu menggunakan solusi yang kami gunakan. Jadi bedanya apa nih kalau bicara WhatsApp? Mas kan semua pakai WhatsApp gitu ya. Tinggal pakai WhatsApp bisnis beres deh gitu ya. Kenapa harus pakai Sipandu nih gitu. Jadi yang kami kembangkan adalah dari WhatsApp itu menyambung dengan ticketing system Pak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya WhatsApp itu kan itu isinya adalah mungkin pelaporan gitu ya. Ada yang terkena COVID atau apapun pelaporan masyarakat itu nanti di track Pak. Jadi misalnya Pak Alwis ada laporan mungkin di luar COVID lah, misalnya ada sampah menumpuk di daerah tertentu, itu Bapak foto, kirimkan ke WhatsApp itu, nanti chatbot kami atau ticketing kami akan merekam dan membuat satu laporan Pak. Nanti akan muncul satu nomor report number gitu, nanti bisa dicek Pak setiap saat. Jadi tuh kita mau melibatkan bahwa masyarakat melaporkan, tapi kita nggak tinggal diam. Satu sisi mau lihat progresnya sampai di mana dan seterusnya itu bisa. Iya, nah, dan itu bisa di scale up ke pengaduan atau layanan masyarakat lainnya. Betul. Dan di scale up atau disebarkan lagi tidak hanya di Jawa Tengah tadi ya. Tidak hanya di Jawa deh. Juga harus ke seluruh Indonesia supaya sesuai misinya itu membuat kota-kota kita lebih cerdas dalam memberikan problem solution lebih
kuat gitu ya. Kayaknya ini memang udah tanggung jawab semua. Cuman problemnya yaitu tadi kapasitas, fiskal capacity-nya, terus beban load, problemnya juga beda-beda. Jadi mungkin betul kita prioritaskan dulu yang siap dan yang paling berat bebannya gitu ya. Nah tapi tanpa mengabaikan, karena harus inklusif nih Pak. Jadi harus nggak hanya kota, mungkin kabupaten, nggak hanya kota besar tapi juga kota kecil. Teman-teman membaca kota, pemirsa membaca kota, sebetulnya yang kita bahas ini bagian kecil dari berbagai pilar untuk smart city kita ini bagus. Bagaimana engagement masyarakat sipil maupun sosial itu lebih kuat sehingga ready untuk menuju kota yang cerdas kan gitu ya. Dan itu cuman baru dibahas pun baru kecil itu, sebetulnya masih pengaduan ya. Kita ingin juga perencanaan kota itu yang sudah bisa melibatkan data-database yang bagus, yang akurat. Jadi wali kota ataupun pemerintah kota tidak mengambil kebijakan yang sesuai like or dislike-nya, tidak yang bagaimana dapat ilham semalam kemudian dilakukan, harusnya berbasis data. Dan ini lagi-lagi Pak, tadi saya makanya begitu disebut harus diamankan, itu bukan hanya persoalan mengamankan warga yang eksklusif, yang exclude ya, yang terpinggirkan gara-gara kemajuan teknologi, tapi juga bagaimana agar data juga aman gitu loh. Karena masyarakat saya yakin nggak akan menggunakan segala kecanggihan teknologi. Betul. Kalau teknologi itu membahayakan. Waktu apa yang kemarin kesehatan peduli lindungi, data bocor, iktp bocor, itu kan membuat trust dari masyarakat untuk mewujudkan bagaimana kita berbasis data sehingga smart city bisa. Karena smart city ini kan sebenarnya kan pilar utamanya adalah berbasis data. Kemudian dia dapat dianalisa dan memberikan solusi-solusi kebijakan dan strategi yang baik untuk ke depan gitu ya. Gitu. Saya ingin masing-masing 1-2 menit closing remark-nya untuk teman-teman membaca kota supaya kita dari civil and social engagement ini bisa lebih kuat gimana? Dari Mas Mirza dulu deh, closing remark. Oke. Jadi bagaimana civil dan society ini bisa lebih terlibat dalam pengembangan smart city? Mungkin bisa dirangkum dalam 3 poin. Yang pertama, pemerintah harus lebih mendengarkan, lebih terbuka dengan apa yang dirasakan masyarakat, apa yang dikeluhkan masyarakat, untuk kemudian dari situ dibangun tidak hanya merespon, tapi dibangun sebuah sistem respon yang sudah baku dan bisa bertindak cepat. Yang kedua, masyarakatnya juga sendiri sebenarnya harus ikut berperan aktif dalam menyampaikan kebutuhannya kepada pemerintah melalui berbagai channel komunikasi, baik yang formal, yang informal dengan memviralkan yang tadi itu. Lalu yang ketiga sebenarnya perlu will atau keinginan dari semua pihak untuk sama-sama maju. Okay. Dari situ baru bisa ada pergerakan. Karena percuma kalau hanya salah satu pemerintahnya saja yang mau maju, nggak bisa. Masyarakatnya saja yang mau maju, nggak bisa. Atau mungkin bahkan dunia bisnis mau memberikan solusi seperti yang tadi dijelaskan juga. Ada solusi yang sebenarnya nggak dibutuhkan, itu nggak bisa. Okay. Harus ada sinergi dari semua pihak kalau memang masyarakat ini pengen maju, lebih semakin terlibat dalam smart city, sehingga nantinya smart city ini akan menjadi sebuah konsep yang bermanfaat untuk semuanya. Good gitu. Thank you Mas Mirza. Mas Denny? Oke, baik. Mostly sudah dirangkum nih Pak Luis. Jadi saya singkat saja. Jadi mungkin seperti tadi yang saya sempat sampaikan. Jadi mungkin untuk para pemirsa juga di sini yang menonton. Jadi artinya saya lebih menekankan adalah adanya 2 arah gitu ya. Jadi dari pemerintah punya keinginan yang kuat untuk mendengarkan dan memperhatikan apa nih yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi mereka harus dan itu harus memang ditunjukin Pak gitu ya. Memang harus dipamerkan, diflexingkan gitu bahasa sekarang, bahwa ini loh pemerintah mau mendengarkan gitu. Tapi satu sisi juga masyarakat harus punya ibaratnya goodwill juga gitu ya, bahwa memang oke nih pemerintah kayaknya menunjukkan itikat baik, yuk kita sambut dengan menyampaikan aspirasi dengan cara yang benar terutama ya Pak. Karena kadang-kadang message yang baik gitu tapi adabnya nggak benar, jadi nyampainya salah, itu kan akhirnya nanti malah jadinya berantem lagi nih pemerintah dan masyarakat. Jadi tadi kita melihat sebagai masyarakat, kita melihat goodwill yang ada dari pemerintah sehingga terjadi kolaborasi. Dan yang sering terlewat adalah monitoring Pak. Jadi
apapun kegiatannya harus dipantau karena itu nanti yang akan menjadi basis untuk langkah selanjutnya. Misalnya ternyata ada satu proses yang dibuat ternyata nggak berhasil, ya udah kita rubah seperti apa. Jadi tidak perlu nanti solusi dari satu proses ini adalah membuat proses baru misalnya gitu. Itu yang kadang-kadang kita lupa ya Pak Alwis ya untuk melakukan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kolaborasi pemerintah dan masyarakat dan terus berkesinambungan, tidak hanya one time saja. Kurang lebih seperti itu. Oke. Pemirsa Pembaca Kota kayaknya clear ya, harus dua arah, sinergis dan kolaboratif. Tidak bisa top down, satu kementerian misalnya dominan, antar kementerian pun harus ego sektoralnya dikurangi. Gimana pemerintah pusat lebih bulat sampai ke pemerintah daerah serius, ada proses regulasi yang lebih terpadu. Sekarang kita sudah punya Pak peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2003. Itu tahun 2002 kalau nggak salah. Pokoknya kita sebenarnya sudah punya PP bagaimana lintas kementerian itu bisa duduk bareng. Indikator juga bisa, Pemkot juga sudah ada nomenklaturnya sehingga anggaran seharusnya tadi yang dibahas kadang butuh biaya itu seharusnya Pemkot sudah lebih terayomi dalam regulasi. Tapi tidak cukup gitu ya. Kita sebagai warga juga harus mengerti bahwa kita juga harus up to date dengan informasi. Tidak hanya di pengaduannya saja, tapi juga proyeksi-proyeksi ke depan, perencanaan pembangunan, penggunaan anggaran, regulasi-regulasi yang masih tidak dijalankan, yang hanya di kertas saja, itu juga tidak hanya di pengaduannya, tapi bagaimana masyarakat juga bisa mengoptimalkan seluruh kanal dan teknologi dalam smart city untuk bagaimana kota kita betul-betul menjadi kota yang cerdas. Smart people-nya itu mendukung untuk menuju smart city gitu. Itu saja mungkin obrolan kita. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bahas dalam topik yang mungkin lebih melebar lagi. Tapi setidaknya pesannya jelas untuk seluruh kita semua bagaimana agar kolaboratif. Tidak hanya masyarakat yang dipaksa untuk mengikuti apa yang dijadikan regulasi, tapi pemerintah juga harusnya mendengar sehingga top down meets bottom up. Setuju nggak Mas Mirza? Setuju. Pemirsa Membaca Kota, sepertinya kita sudah banyak membahas beberapa hal. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membahas lagi topik-topik lainnya. Untuk itu kita cukupkan dulu talkcast kita pada kali ini dan sampai jumpa dalam episode selanjutnya.